Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada minggu malam hari tanggal 14 April 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita masih dipelihara sama Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan, tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Dan malam ini sebentar kita mau berbaring tidur, kita datang kepada Tuhan. Mohon maaf kalau saya saat ini sudah dalam persiapan saudara ya. Ya, sudah berangkat ini saudara ya, tinggalkan Turki menuju Muscat dan kembali ke Indonesia. Mohon maaf kalau ada keterlambatan atau jam yang sudah terlambat atau ya terlambat saudara menerima YouTube ini. Karena ini sudah terakhir saya akan menyampaikan firman Tuhan selama dalam perjalanan ya. Tapi tetap saya akan sampaikan besok sampai tiba di Indonesia. Semua diberkati Tuhan. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan, supaya nanti kelak hidup kita masuk di dalam kerajaan surga. Karena kita mau baca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 berkaitan dengan ada orang kaya dan Lazarus yang memiliki ending yang berbeda. Mari nanti kita baca, tapi sebelum itu saya Pastor Yakub Rahmat, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Jika mati pergi kemana, surga atau neraka? Surga senang selamanya, neraka susahlah. Amin. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga senang selamanya, neraka penuh tangisan kerta gigi. Jika mati. Di dalam Lukas pasal 12 ayat yang kelima demikian firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Surga senang selamanya, neraka tangisan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mulai kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus yang sangat Ku cintai. Bapa, terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku sebentar kami mau baca firman-Mu. Sebelum kami berbaring tidur, kami mau bersekutu dengan Yesus, supaya firman-Mu kusimpan dalam hatiku. Ampuni segala dosa, segala kesalahan kelemahan kami, ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami, biar hari-hari kami melangkah bersama Tuhan. Dan malam ini kami sedang dalam perjalanan Bapa, dari Turki menuju Indonesia. Tuhan campur tangan dan Tuhan berkati, sehingga perjalanan kami diberkati, disertai Tuhan, di dalam penyertaan yang ajaib bersama dengan Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kami saat ini dalam persiapan Bapak Ibu ya. Sudah di iPod ya, persiapan ini. Saya rekaman dulu nih saudara ya. Tuh sebentar masukkan ke YouTube dan akan dikirim kepada Bapak Ibu saudara semua yang ada di Indonesia. Termasuk semua kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kita mau baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sebentar baca firman Tuhan. Haleluya. Mari kita membuka firman Tuhan. Tadi sudah saya bacakan di dalam Lukas pasal 12 ayat kelima. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ternyata surga tuh neraka ada ya. Jadi mari seperti dalam Filipi pasal 3:20 ya, bahwa keluargaan kita ada di dalam surga. Jadi ada surga, tapi di sini ada neraka. Lukas 12 ayat 5. Takutilah dia yang berkuasa untuk memasukkan seorang di dalam neraka. Tapi bagi orang yang setia sama Tuhan, yang cinta Tuhan Yesus, yang taat kepada firman Tuhan, itu akan masuk bersama Tuhan surga buat selama-lamanya. Mari kita kembali kepada firman. Kita mau baca di dalam Lukas pasal 16 tentang Tuhan memberikan perumpamaan ya, orang kaya dan Lazarus yang miskin tapi dengan ending yang berbeda. Mari kita baca ya, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Memang orang Yahudi ya, atau orang yang kaya itu semua ditandai dengan pakai jubah ungu saudara ya. Jadi kalau pakai jubah ungu, wah dengan kemewahannya membuktikan dari latar belakang orang kaya ya. Dan ini adalah Lazarus ya, di dalam keadaan kesusahannya ya. Seperti apa? Di ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malam anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Jadi biasalah ya. Jadi mohon maaf nih, orang kaya kadang ada yang sombong ya. Jadi bertumpah orang miskin, malah orang miskin disodorkan anjing, saudara. Anjing menurut suatu gambaran ya, gambaran orang Yahudi itu untuk penghinaan, saudara ya. Penghinaan. Kalau sampai disodorkan anjing, itu anjing itu punya arti penghinaan ya. Jadi kalau orang miskin sodorkan anjing itu berhina ya. Itu memang tradisi mereka itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah ternyata setiap orang mati itu ternyata disambut dengan malaikat. Satu malaikat maut, satu malaikat Tuhan. Kalau dibawa malaikat Tuhan, berarti hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ya, ini bukti ini. Contoh lagi, waktu Musa. Musa kalau kita lihat disambut dengan mau diambilkan saudara mayatnya. Kalau kita lihat ini ya, di dalam Yudas ya. Jadi makanya kita perlu takut sama Tuhan, supaya hidup kita benar sama Tuhan, sehingga nanti kalau Allah seseorang ya meninggal, yaitu mayatnya jangan sampai diambil oleh iblis. Tapi mari seperti Musa diambil oleh Tuhan seperti orang Lazarus itu ya, langsung dia mati, langsung dibawa sama malaikat ke pangkuan Abraham. Demikian ini mari kita buka Yudas ya. Yudas itu hanya satu pasal ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah, jadi mayat Musa, begitu Musa dipanggil Tuhan, diperebutkan. Mikael ambil alih karena iblis juga mau ambil alih. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tapi berkata kiranya Tuhan mengarik engkau ya. Jadi ternyata termasuk ini kalau kita buka lagi di dalam 1 Korintus ya. Ngeri saudara. Maka oleh karena itu kita selagi kita hidup ini harus benar di hadapan Tuhan ya. Sehingga nanti kalau benar di hadapan Tuhan, kita merasa bahagia. Dan kalau seandainya nanti seorang itu dipanggil Tuhan meninggal, itu nanti bersama dengan Tuhan Yesus disambut dengan malaikat ya. Saya mau baca dalam 1 Korintus pasal 10 saudara ya. Mari kita buat ya. Ya, ini ayat yang ke-10. Coba saya mau baca ya. Ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka,
sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, dibinasakan oleh malaikat maut siapa? Ya iblis, saudara. Ya, oleh karena itu takut kita kepada Tuhan. Sementara kita hidup, selagi kita hidup ini harus kita benar di hadapan Tuhan, ya. Supaya nanti kalau kita benar sama Tuhan, akhirnya kalau Tuhan panggil disambut dengan malaikat, ya. Ternyata di sini orang kaya itu mati juga. Kita baca 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Coba nih saudara, orang kaya mati sama-sama mati. Tapi matinya Lazarus langsung dibawa malaikat berjumpa dengan Abraham. Karena Abraham itu menurut Alkitab masuk di dalam kerajaan surga, ya. Ternyata di dalam Alkitab ini, ya. Dan orang si kaya itu kenyataannya di alam maut, ya. Coba kita baca di sini, ya. Kalau saya baca di ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh itu dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyunjukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Coba ini. Ini kalau dalam lautan api, saudara. Kalau di dalam Alkitab itu ada lautan api. Lautan api selama-lamanya. Wah, dijauhkan Tuhan dalam nama Yesus. Maka oleh karena itu mari kita mau jadi anak Tuhan yang benar, ya. Supaya nanti kalau kita menikmati surga, ya. Tapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan kau sangat menderita. Coba ada dua perbedaan yang berbeda. Selagi di dunia, orang kaya itu menikmati, kata Abraham begitu. Engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Ya, oleh karena itu mari kita mau hidup baik, hidup bahagia kalau bersama Yesus. Jangan hidup baik di luar Yesus. Kalau di luar Yesus, hidup baik sementara di dunia. Banyak orang fasik, orang jahat, kelihatannya dia bahagia. Tapi di luar Yesus, nanti ujung-ujungnya di alam maut. Ini firman Allah nyata loh, saudara. Kalau Tuhan sudah menyatakan demikian, memberikan perumpamaan ini harus hati-hati kepada kita semua. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai endingnya itu adalah masuk dan neraka, ya, di alam maut. Tapi kita ingin bersama dengan Tuhan Yesus. Terus berikutnya, selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyambang. Wah, jelas sudah, ya, suatu tempat yang jauh yang tidak bisa bandingannya antara neraka di bawah, surga di atas bersama Yesus, ya. Itu seperti jurang yang tak terseberang, yang jelas tidak mungkin, sudah. Ya, takutin. Makanya firman Allah luar biasa, mendorong kita bersama kita takut sama Tuhan, ya. Harus selama kita hidup dunia, harus kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, apa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tapi jika ada orang seorang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit di antara orang mati. Jadi jelas di sini firman Allah sudah jelaskan, ya. Jadi di sini dikatakan oleh Abraham bahwa kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, itu baca firman Tuhan. Jadi artinya selagi kita hidup, marilah kita baca firman Tuhan, cintai firman Tuhan, dan taat kepada firman Tuhan, ya, menjadi pelaku firman. Ternyata di sini sudah jelas membaca firman Allah, malah menjadi pelaku firman, masuk di dalam kerajaan surga, ya. Ya, kalau tidak taat kepada firman, kata Abraham, percuma. Kalau mereka biarpun ada orang bangkit dari orang mati, kalau mereka tidak taat kepada firman, ya, kita para nabi dan Musa, berarti itu firman Allah, tidak taat kepada firman, tidak bisa. Jadi penting di sini ketaatan, karena sesuai dengan Yohanes pasal 3:36, ya. Kalau percaya kepada Tuhan,
selamat, tapi kalau tidak taat. Jadi artinya kekristenan itu harus percaya dan taat, ya. Seperti di dalam Lukas pasal, bukan Lukas ya, Yohanes pasal 3 ayat 36, saya mau baca. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kesimpulan kekristenan itu, kita ikut Yesus. Mari kita percaya dan taat. Saya belajar hidup percaya kepada Tuhan dan taat terus setia sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Supaya nanti kelak Tuhan berikan kerajaan surga buat setiap kita. Yaitu intinya kita mau hidup di dalam firman Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Surga senang selamanya, neraka susahlah. Amin. Bapak Ibu, tertulis di dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, kalau nama tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ia akan dilempar ke dalam lautan api. Jadi artinya, mari biar setiap nama kita pastikan bahwa nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Ini tertulis demikian, Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api, itu neraka. Oleh itu mari selagi kita hidup, makanya saya selalu setia menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Dan saya juga menjadi pelaku firman. Setiap kita mari kita menjadi pelaku firman, sehingga suatu hari kelak nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, masuk dalam kerajaan surga. Jika mati pergi mana, surga atau neraka? Haleluya. Surga senang selamanya, neraka susahlah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Saya segera persiapan mau berangkat, dan doa saya menyertai Bapak Ibu semua. Mari kita mau setia, kita mau cinta Yesus, dan kita mau taat seperti Lazarus masuk dalam kerajaan surga. Demikian itu buat kita semua, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Selagi kita hidup, kita mau cinta firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.